warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Sarjani dari kelas AB 1701 akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Analisis Produktivitas Kerja Karyawan Sesudah Pelatihan pada PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara. Saya yang dari Program Studi Administrasi Bisnis Politeknik LP3I Medan tahun 2020. Analisis produktivitas kerja karyawan sesudah pelatihan pada PDAM Tirtanadi Sumatera Utara. 1. Berisi pendahuluan. Yang kedua yaitu landasan teori. Yang ketiga metode penelitian. Analisis produktivitas kerja karyawan sesudah pelatihan pada PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara. Bab 1 ini berisi tentang pendahuluan, yaitu subbabnya ada 6. Yang pertama latar belakang, yang kedua itu rumusan masalah, yang ketiga batasan masalah, yang keempat tujuan penelitian, yang kelima yaitu manfaat penelitian, dan yang keenam itu sistematika penulisan. Bab 2 yaitu landasan teori yang memiliki subbab yaitu 8 subbab. Ini bisa kita lihat sama-sama. Dan yang bab ketiga itu metodologi penelitian, subbabnya itu ada 8. Ini kita lihat semua. Yang pertama itu tepat dan waktu penelitian. Ini biasanya dilakukan oleh mahasiswa untuk melakukan riset. Biasanya ini dilakukan pada perusahaan atau usaha kecil. Kita masuki bab pertama yaitu latar belakang. Latar belakang ini biasanya diambil dari suatu perusahaan yang akan kita riset, yang akan kita ketahui tentang cerita atau masalah yang ada di dalam suatu perusahaan itu. Perusahaan untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup dalam memberikan pelatihan sepenuhnya terhadap aspek sumber daya manusia, biasanya dalam perusahaan itu dilakukan pelatihan untuk karyawannya menjadi lebih baik lagi menjalankan suatu pekerjaan. Rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu bagaimana perbedaan produktivitas kerja sesudah pelatihan. Nah, ini yang akan kita bahas di dalam suatu proposal ini. Yang kedua, batasan masalahnya. Membatasi hanya pada produktivitas kerja karyawan Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara. Tujuan pelatihan ini untuk mengetahui seberapa besar karyawan menjalankan suatu tugasnya dalam suatu karyawan ini menjalankan tugasnya dengan baik sesudah pelatihan. Dan yang kelima, manfaat penulis. Manfaat penulisan ini yaitu bagi penulis, yang kedua bagi perusahaan, dan yang ketiga bagi Politeknik LP3I. Dan yang keenam ini sistematika penulisan. Sistematika penulisan ini yaitu ada 5 bab. Yang pertama bab pendahuluan, dan yang kedua landasan teori, yang ketiga metode penelitian, dan yang keempat hasil penelitian dan pembahasan. Yang kelima itu biasanya berisi tentang kesimpulan dan saran. Baik, kita masuki ke bab 2. Bab 2 yaitu manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ini yaitu suatu proses manusia melalui perencanaan, rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan. Biasanya sumber daya manusia ini sering masuk dalam suatu materi atau suatu pekerjaan ya. Di sini saya memasukkan tentang menurut Bintoro dan Daryanto 2017 bahwa manajemen sumber daya manusia disingkat sebagai MSDM, suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja. Kedua, pengertian produktivitas. Di sini saya mengambil pengertian produktivitas menurut para ahli yaitu Hartati dalam penerbitnya 2018, yaitu di bukunya di halaman 207.
Dan di situ dijelaskan perbandingan secara ilmu hitung antara jumlah yang dihasilkan dan jumlah setiap sumber yang digunakan selama produksi berlangsung. Dan di sini yang kedua yaitu menurut Daicher dan Wibowo, yaitu di 2016 yang di bukunya di halaman 109. Di sini mengatakan produktivitas yang berhubungan antara keluaran atau hasil organisasi yang memasukkan yang diperlukan. Dan di sini juga kita ketahui pengukuran produktivitas menurut Indah P. Hartati 2018, pengukuran produktivitas berarti itu perbandingan yang dibedakan menjadi 3 jenis sangat berbeda. Dan kita masuk ke yang ke subbab yang ke-24. Yang keempat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Yang pertama yaitu ada latihan. Yang kedua mental itu harus kuat dalam suatu produktivitas kerja, mental yang baik dan mental yang sempurna. Dan yang ketiga hubungan antara atasan dan bawahan. Biasanya hubungan antara atasan dan bawahan itu harus seimbang dan sama untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang baik. Indikatornya itu ada 6. Yang satu, kemampuan suatu karyawan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Dan yang kedua, meningkatkan hasil yang dicapai. Untuk meningkatkan hasil yang dicapai ini biasanya suatu karyawan menjalankan suatu pekerjaan untuk meningkatkan hasil yang baik. Yang ketiga itu semangat kerja. Semangat kerja suatu karyawan itu harus ada untuk menyelesaikan pekerjaan yang baik dan guna menyelesaikan pekerjaan yang diinginkan. Yang keempat, pengembangan diri. Yang kelima, mutu. Dan yang keenam, efisiensi. Peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas ini yang pertama, perbaikan terus menerus. Suatu karyawan itu harus memperbaiki pekerjaannya terus menerus dan sedikit demi sedikit untuk memperbaiki suatu pekerjaannya. Yang kedua, meningkatkan mutu hasil pekerjaan. Yang kedua ini, suatu karyawan harus meningkatkan hasil mutu pekerjaan hari demi hari, bulan demi bulan untuk mengetahui hasil pekerjaan yang lebih baik. Dan yang ketiga, pemberdayaan sumber daya manusia. Kita masuki subbab yang kedua, 7, pengertian pelatihan. Mari kita amati sama-sama pengertian pelatihan di sini, yaitu menyatakan bahwa pelatihan adalah tentang perubahan suatu karyawan untuk menjadi lebih baik lagi dalam menjalankan suatu pekerjaan. Tujuan dan manfaat pelatihan itu yang pertama yaitu produktivitas kita untuk menjalankan suatu pekerjaan lebih baik lagi. Yang kedua, kualitas. Yang ketiga, perencanaan pegawai. Yang keempat, moral. Yang kelima, kompensasi tidak langsung. Yang keenam, keselamatan dan kesehatan. Yang ketujuh, pencegahan kadaluarsa. Yang kedelapan, perkembangan pribadi. Bab 3 yaitu tepat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada PDAM Tirtanadi Sumatera Utara, yaitu yang berada di Jalan Singamaraja nomor 1, dengan jadwal yang disesuaikan atau yang dimulai dari Februari sampai dengan Maret. Dengan jadwal pelatihan ini, kami harus meminta riset atau penelitian di perusahaan itu. Yang ketiga yaitu jenis data. Jenis data yang saya ambil yaitu data primer, data yang diperoleh penulis melalui kuesioner yang akan dibagikan oleh karyawan-karyawan yang melakukan pelatihan. Yang kedua data sekunder, yaitu yang diperoleh oleh laporan-laporan tertulis seperti contohnya jurnal atau skripsi yang lalu. Yang ketiga, sumber data diperoleh dari tempat penelitian dan pengumpulan kuesioner. Yang keempat itu data eksternal diperoleh dari luar perusahaan sebagai bahan pendukung penelitian saya. Yang keempat, populasi dan sampel. Populasi ini biasanya yaitu keseluruhan subjek penelitian apabila seorang ingin meneliti sesuatu elemen yang ada di wilayah penelitian.
sampel. Sampel itu yaitu bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Contohnya itu di kantor PDAM Tirta Nadi, berapa populasi orang yang mengikuti suatu pelatihan itu, maka dari situlah saya ambil populasinya. Misalnya contohnya ada 40 orang, maka 40 orang lah yang saya populasi atau saya berikan sampel itu. Yang keempat, metode pengumpulan data. Yang pertama pengamatan, yaitu observasi. Yang kedua kuesioner. Yang ketiga penelitian kepuasan. Yang kelima, definisi operasional variabel, yaitu operasi variabel menjelaskan mengenai variabel yang akan diteliti, konsep variabel, indikator, skala pengukuran, dan instrumen produktivitas kerja. Yang keenam, metode analisis data. Yang kedelapan, uji validitas. Nah, uji validitas ini kemudian data diolah kembali dengan menggunakan uji validitas. Instrumen yang valid berarti alat ukur atau instrumen dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Baik, itu saja hasil presentasi saya seminar proposal yang berjudul Analisis Produktivitas Kerja Karyawan sesudah pelatihan pada PDAM Tirta Nadi. Saya Akin Sarjani memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau materi yang saya jelaskan belum mengerti ataupun belum bagus, karena saya di sini sedang belajar juga. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.